Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ketemu kembali ya di pertemuan keempat Fisika Dasar 2. Nah, kali ini akan kita bahas ya terkait momentum ya. Apa itu momentum? Jadi momentum ini saya referensinya dua ya, yang versi bahasa Indonesia dan yang versi Inggris ya. Jadi monggo yang sekalian belajar bahasa Inggris dipersilahkan untuk belajar versi ini University Physics with Modern ya. Terus atau yang bahasa Indonesia monggo atau dua-duanya both of them silahkan. Nah, momentum ya. Definisi momentum itu representasi dari sebuah keadaan gerak benda ini ya. Jadi dia merupakan besaran representasi keadaan gerak suatu benda. Nah, secara sistematis itu rumusnya seperti ini, dia itu vektor ya. Jadi ada tanda topi panah di atas notasinya, yaitu P di atasnya ini P vektor atau momentum itu sama dengan massa benda itu sendiri dikalikan velocity atau kecepatan. Jadi besar momentum ditentukan oleh massa dan kecepatan sekaligus. Ya. Jadi ini contohnya ya. Jadi momentum kalau direpresentasikan, ya, diuraikan terhadap tiga dimensi itu ada Px, Py, dan Pz. Jadi kalau kemarin udah kita belajar ya cara menguraikan gaya atau suatu vektor terhadap dua dimensi ataupun tiga dimensi. Dimensi pun sama ya, yaitu ya ini ya definisi of momentum ya. Jadi dengan simbol P ya sama dengan M. Kalau M itu kan bukan vektor ya, dia itu fix nilainya. Dia besaran skalar, velocity itu besaran vektor. Nah ini the greater the mass ya, jadi massa yang lebih besar M dan speed of a particle suatu benda ya, jadi akan menghasilkan magnitude jumlah momentum yang lebih besar. Keep in mind ya. Jadi catatan bahwa momentum is a vector, vektor ya, quantity vector ya, dengan arah yang sama dengan velocity ya. Jadi ini ilustrasi gambarnya, yaitu suatu benda M berwarna oranye itu dia memiliki velocity arahnya ke kanan serong sekian derajat, maka momentum juga sama arahnya ya, searah. Nah ini kalau diuraikan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Untuk bagaimana untuk satuan, ya satuan momentum, massa satuannya itu kilogram, ya, sedangkan velocity satuannya meter per detik atau meter per second. Ini untuk satuan SI, sehingga satuannya ya gabungan, yaitu kilogram kali meter per detik. Kembali lagi di sini. Nah, ini contohnya ya banyak ya. Jadi sebuah benda bergerak itu pasti memiliki momentum. Ya, ini contohnya pesawat ya. Memiliki momentum yang sangat besar. Kenapa? Pertama karena massanya yang cukup besar, ditambah lagi massa penumpang. Yang kedua, velocity-nya yang pastinya, yaitu laju kecepatannya aja sudah sekitar 939 km per jam ya, atau sekitar 500 meter per detik, 300, 400 ya kalau dikonversi. Bobotnya aja udah satuan ton ya. Kalau di kilogramin 397 kali 1000 sekian. Cukup besar momentumnya ya. Nah, ini
Jadi momentum ya dari pesawat ini berapa? Lah pertanyaan. Ya mudah ya. Ini dikonversi satuan kilometer per jam ke satuan meter per detik. Dikalikan velocity-nya, maaf, kalikan masanya. Ini ton kalikan jadikan konversi ke kilogram. Setelah itu baru ketemu berapa nilai momentumnya. Ini ya, mudahnya seperti ini. Selanjutnya adalah momentum benda banyak. Bagaimana momentum benda banyak? Ya, kalau kita jumpai di kehidupan sehari-hari ya, itu benda tidak hanya satu, namun bisa lebih. Ya, semisal suatu sistem ya terdiri dari n benda, ya bendanya ada sekian banyak n dengan momentum masing-masing. Jadi ini momentum yang orange, nilai momentumnya P1, yang hijau P2, ya, yang biru P3, dan yang abu-abu P4. Jadi total momentumnya adalah penjumlahan dari keempat benda ini. Nah, ini contoh dua dimensi. Ada komponen I dan J. Jadi ini kecepatan terhadap sumbu X, J ini sumbu Y. Ya. Kalau soalnya satu dimensi ya diketahui sekian meter per second. Nah, kalau ini ada ada ini pengali untuk menandakan dia udah uraian terhadap dua dimensi ya, I bar ya, dan J bar itu untuk IX, JY. Ya. Kalau ada tiga dimensi ditambah Z ya. Nah, jadi ini benda yang bermasa masing-masing ada dua nih ceritanya, yaitu yang benda pertama 2 kg, benda kedua 3,5 kg. Bergerak dengan kecepatan masing-masing untuk benda pertama, ya, jika diuraikan terhadap sumbu X itu sebesar 3 meter per detik, jika diuraikan terhadap sumbu Y itu 2 meter per detik. Dan untuk benda kedua, ya, itu kecepatannya terhadap sumbu X minus 5 dan sumbu Y plus 4. Berapakah momentum total sistem dua partikel tersebut? Nah, jadi ya kita hitung P1 untuk benda pertama, P2 untuk benda kedua. Ya. Kalau ada dua komponen seperti ini kan massa dikarenakan velocity ya. Nah, velocity itu ada dua komponen X dan Y atau I dan J. Ya, jadi massa 2 udah satuan SI udah benar ya. Makanya kalau mau mengerjakan fisika harus dipastikan dulu ya satuannya udah SI atau belum. Nah, velocity-nya yaitu dua komponen, 3 ditambah 2 yaitu dikalikan 2. Ya, masing-masing kalikan 2, 2 kali 3, 6, 2 kali 2, 4. Jadi momentum benda satu yaitu 6I plus 4J. Ya, jadi momentum terhadap sumbu X yaitu 6 kg meter per detik, untuk sumbu Y yaitu 4 kg meter per detik. Nah, ini saya blok warna kuning, jadi yang sudah kita bahas saat ini. Baik, ini dua dimensi. Bagaimana kalau satu dimensi ya tinggal dikalikan saja. Ini sebenarnya bisa dihitung perhitungan secara satu dimensi. Kita cari nilai magnitude-nya, nilai kecepatan secara keseluruhan. Kali ini kan kecepatan yang di sini soalnya kecepatan per ini uraian ya, uraian terhadap sumbu X atau I, terus uraian terhadap sumbu J atau Y ya. Nah, tadi kan 3J ya. Jadi yang V1 itu 3
I ditambah 2J. Nah, ini jadi kalau diilustrasikan ke koordinat ya. Nah, V1-nya itu ini semisal 1 2 3. Jadi 3 terus ini di sini 1 2 3. Y-nya I-nya X-nya 3, Y-nya 2. Ya di sini ya. Jadi ini V1. Nah, itu ya. Berapa kecepatan V1 ya? Kalau dari diketahui hasil uraiannya itu ya tinggal di akar kuadrat, yaitu ini kan Pitagoras ya, yaitu 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi sama dengan 9 ditambah 4 yaitu 13. Jadi nilainya akar 13 meter per detik. Ya. Itu pun sama untuk yang min 5 plus 4 ya. Jadi arahnya berbeda itu. Min 5 plus 4 untuk V2. Jadi V2 sama dengan min 5I plus 4J. Jadi di sini min 5 ya. Jadi 2, 3, 4. Jadi ini min 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ini min 5. Jadi X-nya min 5, Y-nya 4. Jadi 4. Ya. Jadi titiknya di sini kecepatannya. Ini V2. Arahnya udah berbeda ya. Ini V2. Itu ya. Untuk menghitungnya ya tinggal akar dari min 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Oke. Kembali lagi di sini. Ya, momentum. Jadi itu tadi momentum masing-masing benda ya. Bagaimana untuk menghitung momentum total sistem? Ya, tinggal dihitung total momentum atau kita sebut notasikan sebagai P. Ya. Kalau itu kan P1 dan P2. Yaitu P sama dengan P1 ditambah P2 yaitu sama dengan ini ya. 6 plus 4, 6I plus 4J dalam kurung, ditambah, dikasih kurung ya untuk membedakannya, ditambah P2, yaitu minus 17,5I ditambah 14J. Nah, kalau dalam bentuk operasi penjumlahan pengurangan, di mana komponennya itu ada komponen sumbu X, sumbu Y, ataupun sumbu Z, ya. Kalau penjumlahan pengurangan, itu yang dijumlahkan atau yang dikurangkan itu harus sama komponennya, ya. Yang I dengan yang I, yang J dengan J ya. Jangan dijumlahkan semisal ada ayam dan bebek. Kemungkinan 2 bebek tambah 2 ayam berapa? Enggak bisa. Masing-masing sendiri. Jadi ya masing-masing untuk Y, masing-masing untuk X. Atau masing-masing untuk J, masing-masing untuk I. Jadi yang I untuk komponen I yaitu 6 ditambah minus 17,5. Atau 6 dikurangi 17,5. Minus ketemu plus kan minus ya. Jadi ada pengurangan di sini hasilnya yaitu minus 11,5I. Untuk yang J sama untuk komponen J yaitu 4J ditambah plus 4J ditambah plus 14. Jadi plus ketemu plus plus yaitu hasilnya 18J. Kilogram meter per detik. Jangan lupa satuannya ya. Bahaya ini kalau satuan tidak tertulis ya. Oke, itu ya untuk momentum ya. Jadi ini engkau bisa di ini pelajari. Saya highlight ya. Ntar saya kirim ulang. Oke. Selanjutnya hukum kekekalan momentum. Ini sebenarnya sama aja di sini ya.
Ini lebih detail pembahasannya, even bahkan ya. Nah, ini dilambangkan dengan GX, GY. Nah, ini ya contohnya yang lain. Kita ambil contoh yang lain. Okay, we are given enough information to determine the initial and final values of the ball's momentum, ya. So we can use the impulse momentum theorem to find the impulse. Ya. Jadi pertama kita bahas ini cari hitung ya, menghitung momentum, total momentum. Di sini lambang total momentum dilambangkan dengan G ya, G besar ya, GX. Jadi ya kesepakatan ya. Kalau yang versi Indonesia itu ya P saja, tidak ada sub-nya. Kalau momentum suatu kan tadi ada sub 1 P sub 1 atau P1 ya. Ini bacanya caranya sub ya. Subscript ini. Bukan subscribe ya, beda lagi. Nah, ini ada suatu benda ya, before dan after. Kali ini mencari ini ya, perubahan momentum ya. Kalau tadi kan total, ini ada satu ceritanya, ada satu benda. Benda yang pertama itu dia memiliki kecepatan 30 meter per detik. Ya, jadi ini dia kecepatannya yaitu V1 minus 30 meter per detik. Jadi ini minus representasi arah velocity ke kiri ya. Jadi ini masih satu dimensi ya, kanan dan kiri, X sumbu X saja. Terus masanya itu 0,4 kg. Nah, dia ini ya ada suatu impact ya, mungkin disentil, ini asumsi aja kelereng ya, atau bola kecil padat terus ditendang sehingga dia berubah arah kecepatannya yaitu ke kanan ya, after. Jadi ada before sama after, sebelum kejadian, setelah kejadian, sehingga mengakibatkan ada efek impact kecepatannya berlawanan yaitu ke kanan, sumbu X positif yaitu plus 20 meter per detik. Jadi berapa perubahan momentum ya, mudah ya. Kita hitung momentum yang pertama sama momentum yang kedua, baru momentum kedua kurangi momentum pertama, itulah selisih. Nah, selisih kan posisi yang yang akhir, after dikurangi yang before. Nah, ini ya. Besar biar. Jadi yang pertama kita hitung momentum P1 dan P2 yaitu massa kali V1X ini, sub 1X yaitu massa 0,4 dikali minus 30 meter per detik. Untuk P2 yaitu massa dikali velocity-nya ya 0,4 kg ditambah 20 meter per detik. Itu sama dengan 8 kg meter per detik untuk P1 minus 12 kg meter per detik. Nah, from the equation ya, the X component of impulse equals the change in the X momentum. Ya, jadi selisihnya yaitu J sama dengan ini lambang impuls ya, untuk selisih perubahan momentum P2 dikurangi P1. Itu 8 dikurangi P1 berapa minus, yaitu 8 kurangi minus 12. Minus ketemu minus plus, jadi ada penjubalan di sini yaitu 20 kg meter per detik, atau satuannya yaitu Newton kali S. Oke, oh ya, sebelumnya ada tugas ya. Tugas ntar saya ini share pembahasannya ya. Share pembahasannya. Kita untuk kali ini kita masih bahas di momentum. Nah, jika ada sejumlah gaya yang bekerja pada sistem, maka gaya yang digunakan dalam hukum Newton kedua, hukum 2 Newton, yaitu
resultan dari suatu gaya sistem itu sama dengan massa kali percepatan. Jadi ada sistemnya itu bergerak dengan kecepatan sekian. Merupakan gaya total dan momentum yang digunakan juga momentum total. Hukum 2 Newton memiliki bentuk yang umum ya. Yaitu seperti ini. F dot dengan ini juga vektor ya. Itu sama dengan perubahan momentum terhadap waktu. Makanya tadi momentum ini sama dengan gaya dikalikan perubahan waktu. Makanya satuannya tadi Newton kali S ya, detik. Nah, ini di mana? Jadi hubungan ini di mana F total ya, F total sama dengan resultan gaya ya, resultan gaya. Ingat resultan gaya ini bukan berarti penjumlahan atau pengurangan, yaitu sebenarnya resultan gaya adalah penjumlahan tanda petik ya, penjumlahannya dari beberapa gaya. Kenapa? Karena mempertimbangkan arah ya. Total resultan gaya. Setelah itu P tot-nya yaitu adalah momentum total sama dengan resultan total momentum. Ya, adalah menentukan gaya total pada persamaan di atas, maka gaya antar anggota sistem tidak diperhitungkan ya, karena akan saling menghilangkan. Ya. Contohnya ya, persamaan ini ketika resultan gayanya sama dengan 0. Oke, contohnya gini ya, ada suatu benda itu mengenai dua gaya, tarik dan dorong ya. Ada yang dorong, ada yang narik, dan itu sama yang dorong dan narik, sehingga benda itu diam, sehingga resultan gayanya yaitu 0. Dari hubungan tadi ya, resultan gaya ya, gaya total itu sama dengan perubahan momentum terhadap waktu, di mana gaya total tadi 0, sehingga perubahan momentum terhadap waktu juga 0 ini ya. Persamaan ini menyatakan bahwa selama gaya total yang bekerja pada sistem sama dengan 0, maka momentum sistem selalu tetap nilainya pada saat kapanpun ya. Nah, di sini berlaku momentum total sistem konstan jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Ya. Jadi ini P totalnya ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini ada P total dan P aksen sama dengan P aksen total ya. Jadi momentum total sebelum dan sesudah tumbukan itu sama ya. Jadi tidak ada gaya luar lagi. Jadi gaya yang bekerja di sini itu totalnya 0 sehingga berlaku hukum kekekalan momentum ya. Jadi total momentumnya sama. Ya. Jadi ini momentum total sebelum dan sesudah tumbukan sama. Ya. Nanti tidak ada gaya yang bekerja dari luar. Jadi ini ada 4 benda kayak tadi ya. Dan oke, pas awal gini ya, atau biliar gitu ya. Jadi pas kondisi ada yang disodok, pasti kan akan ada terjadi tumbukan beberapa bola. Nah ini di sini sebelum terjadi tumbukan, setelah terjadi tumbukan seperti ini kondisinya. Maka totalnya sama ya, total momentumnya. Sehingga total momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu sama, yaitu P1 tambah P2 tambah titik-titik sampai P ke N. Jadi tergantung bolanya berapa atau tergantung benda partikelnya, itu akan sama dengan kondisi aksen ini. Petik ya, petik ini menandakan sesudah tumbukan. Contohnya ini ya, sebuah benda bermasa 0,5 kg. Ya, saya cek dulu. Tugas 1 kemarin itu ada enggak ada ya? Ya. Ini ntar kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, sebuah benda bermassa setengah kilogram bergerak dengan kecepatan V1 yaitu 4
meter per detik ya. Jadi ini V1-nya hanya di komponen sumbu X saja ya. Jadi di komponen sumbu sumbu Y-nya 0. Jadi 4I plus 0J. Jadi nggak ditulis ya. Jadi dia lokasi titik kecepatannya itu di sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kecepatan V1 itu di sini. Ini V1. 4 I ditambah 0J, kan 0 ya sumbu Y-nya. Ini I atau X. Nah, benda kedua dengan massa 0,8 kg bergerak dengan kecepatan V2. Nah, ini ada dua komponen ya. Komponen X dan Y yaitu minus 4E ditambah 3J. Jika setelah tumbukan, jadi dua benda tadi ya, kalau kita diilustrasikan minus 4 plus 3. Oke, kita hapus dulu ya. Ya, tadi 4 ya untuk V1, 2, 3, 4. Jadi di sini lokasinya. Ya, ini V1. Terus untuk V2 yaitu min 4 plus 3. Min 4 plus 3. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini min 4 ya. Min 4 plus 3 ini 1, 2, 3, 3. Jadi titiknya di sini ya. Ini V2, V1-nya arahnya ke sana ya kecepatannya. Terus ini V1-nya ya, V1. Oke, jika setelah tumbukan benda pertama memiliki kecepatan, ya, jadi terjadi tumbukan ya. Jadi kalau begitu arahnya saling berhadapan ya. Dari titik tadi dia arahnya berhadapan, jadi arahnya ke sini ya. Ini ke sana. Nah, jadi terjadi tumbukan ini dari titik awal di sini ya. Nah, oke, kondisi pertama, kondisi kedua itu V2-nya, V1-nya berpindah ya, yaitu V1 aksen, V1 petik yaitu min 2 plus 1. Jadi min 2 plus 1, min 2 plus 1 ya. Jadi dia lokasinya di sini. Ini V1 petik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah V2-nya di mana ya? V2-nya di mana? Sorry, petik. Nah, oke, udah ya. Tentukan kecepatan benda setelah terjadi tumbukan. Momentum benda pertama. Jadi kita hitung momentum benda pertama terlebih dahulu sebelum tumbukan ya, yaitu P1 sama dengan kalau bola gini biasanya tumbukannya lenting sempurna. Jadi ada lenting sempurna sama tidak ya. Kalau lenting sempurna itu tumbukannya sempurna ya. Pertabrakannya sempurna, jadi dia terpisah setelah tumbukan. Kalau tidak sempurna itu seperti kecelakaan mobil ya, jadi mobil kecil nabrak truk ya. Jadi ketika terjadi tumbukan atau tabrakan itu dia dua kendaraan tadi menjadi satu bergerak bersama-sama. Ya. Jadi masanya itu menjadi satu. Kali ini terpisah ya. Pertama kita hitung momentum benda pertama sebelum tumbukan ya, M1 kali V1 dan ini hanya komponen I ya, komponen I saja, J-nya nggak perlu ditulis. Jadi 0,5 dikali 4I yaitu 2I kilogram meter per detik. Setelah itu kita hitung momentum benda pertama setelah tumbukan ya. Tadi kecepatannya yaitu min 2I ditambah 1J.
Min 2i tambah 1J dikalikan masanya setengah, yaitu hasilnya min 1i ditambah 0,5 J kilogram per meter per detik. Setelah menghitung momentum benda pertama sebelum dan sesudah tumbukan, selanjutnya kita bisa menghitung momentum benda kedua sebelum tumbukan, ya, yaitu M2 kali V2 0,8 kali min 4i plus 3J, hasilnya yaitu minus 3,2 ditambah 2,4 J kilogram meter per detik. Karena tidak ada gaya luar yang bekerja, maka berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi tidak ada, dia geraknya udah murni gerak, setelah itu tumbukan udah ada efek dari tumbukan itu, tidak ada gaya yang bekerja di sistem tersebut. Ini saya yang mengatakan sistem karena bendanya lebih dari satu. Dan terjadi suatu kejadian. Nah ini ya hukum kekekalan, yaitu total momentum sebelum tumbukan itu akan sama dengan total momentum setelah tumbukan atau setelah kecelakaan, setelah tabrakan, ya, atau setelah kejadian, yaitu yang mengakibatkan perubahan nilai momentum. Jadi ini ya, ini tanda petik setelah kejadian, setelah tumbukan. Sehingga yang mau kita hitung ini ya, yang mau kita hitung itu P2 petik. Nah, maka sehingga P2 petik sama dengan P1 petiknya pindah ke kiri jadi minus, yaitu P1 plus P2 dikurangi P1 aksen. Nah ini ya. Nah tinggal dimasukkan P1-nya 2i, P2-nya ditambah P2 yaitu min 3,2i plus 2,4J, dikurangi P1 aksen yaitu dikurangi minus 1i plus 0,5J. Nah, ini kan ada proses penjumlahan pengurangan sehingga komponen I dengan I, J dengan J. Jadi komponennya ada 3 ini ya. Jadi 2 dikurangi 3,2 dikurangi minus 1, minus ketemu minus plus, jadi ditambah 2 kurangi 3,2 ditambah 1 yaitu minus 0,2I. Yang J 2,4J dikurangi 0,5J yaitu 1,9J kilogram meter per detik. Oke, momentum kedua itu udah kita hitung ya. Yang selanjutnya kita bisa menghitung velocity-nya ya. Ini kan masih momentumnya ya. Yang ditanyakan adalah kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Dengan demikian kecepatan benda kedua setelah tumbukan adalah ya, rumus dasar momentum itu sendiri yaitu P kan tadi sama dengan massa dikalikan velocity, sehingga velocity sama dengan nilai momentum tersebut diberikan massa benda partikel tersebut, yaitu P2 aksen dibagi M2. M2 ini kan nilainya fix ya, bukan vektor. Jadi nggak ada komponen X, Y, ataupun Z. Ya, jadi ini P-nya yaitu minus 0,2I ditambah 1,9J dibagi 0,8. Nah, ini kan nggak ada komponen I sama J ya. Kalau ada pembagian atau perkalian dengan suatu nilai koordinat, ada X, Y, atau IJ, dikalikan atau dibagi dengan nilai fix, ya, bukan nilai koordinat, ini kan nilai fix 0,8, ya udah tinggal dikalikan seperti biasa ya. Ini kan nggak ada komponen I dan J. Ya, jadi minus 0,2 dibagi 0,8, terus 1,9 dibagi 0,8. Hasilnya ini, yaitu minus 0,2 dibagi 0,8 ini, minus 0,25, 1,9 dibagi 0,8, hasilnya 2,4 J meter per detik. Ini ada lagi contoh, banyak contoh di sini. Sebuah benda bermasa 1 kg melakukan tumbukan berhadapan dengan benda lain yang bermasa 8 kg. Jadi ceritanya ada dua benda yang mau bertemu jadi satu, bukan jadi satu, bertemu masing-masing masanya berbeda. Nah, setelah tumbukan kedua benda bersatu. Nah, ini ceritanya kan biasa kan ada dua benda ini. Nah, ini disebut sebagai tumbukan tidak sempurna, lenting tidak sempurna ya. Karena setelah tumbukan itu menjadi satu. Nah, setelah tumbukan keduanya benda bersatu, jadi laju benda pertama sebelum tumbukan diketahui ya, laju atau velocity karena ini ya, kalau ini laju udah pastinya harusnya ini ya, bukan vektor ya. Namun ini hanya satu komponen kecepatannya, nggak ada X ataupun Y. Jadi asumsikan geraknya itu hanya satu dimensi di sumbu X ya.
Kecepatan benda pertama itu 20 meter per detik. Ya. Salah ini ya, harusnya bukan laju, namun velocity. Kalau laju itu dia skalar ya, bukan vektor. Ini harusnya velocity benda pertama atau kecepatan benda pertama sebelum tumbukan yaitu 20 meter per detik. Dan laju kecepatan benda kedua sebelum tumbukan itu 5. Jadi dia berhadapan, kita asumsikan aja mana yang positif, mana yang negatif ya. Kalau mungkin kalau untuk penempatan soal masih benar ya, laju jadi nilainya. Jadi di sini nggak memperhatikan positif sama negatifnya ya. Kalau udah bilang kecepatan itu harus ada arahnya. Kalau positif ke kanan atau ke sumbu X, sumbu Y positif. Kalau negatif itu berlawanan. Ini pasti kan ada berlawanan ya. Oke, kita asumsikan yang benda pertama 1 kg itu kecepatannya plus 20 meter per detik. Untuk benda kedua yaitu ke kiri ya. Sebesar 5 kg kecepatannya minus 5 meter per detik. Tentukan laju gabungan benda setelah tumbukan. Jadi kita hitung kecepatan kedua benda karena dia menyatu ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini ada dua yang benda pertama kecil ya. Ini V1 tadi kecepatannya yaitu 20 ya. Yang ringan itu 20. Nah, ini kecepatannya 20 ya. Meter per detik. Arahnya ke kanan. Terus ada benda 2 cukup besar ya. 8 kg. Arahnya ke kiri dengan velocity atau kecepatan V2 sama dengan minus 5. Ya, tadi benar kalau di tempat soalnya laju ya. Oke, setelah dia bertumbukan ya. Nah, bertumbukan ini jadi satu. Kalau jadi satu ini secara logika geraknya bisa ke kiri atau ke kanan, nggak tahu ya. Jadi asumsi kita ke kiri. Jadi ini V aksen gabungan ya. Jadi dia menyatu. Ini dihitung. Oke, ini jika guna metode skalar ya, mengutip benda pertama sebelum tumbukan, yaitu P1 sama dengan M1 kali V1 tadi ya, ke kanan 1 kg dikali 20 meter per detik, hasilnya 20 kg meter per detik. Momentum benda kedua sebelum tumbukan ini velocity-nya ke kiri kan berhadapan ya. Kalau yang pertama karena kita asumsikan ke kanan sehingga positif, logikanya yang benda kedua harusnya berlawanan yaitu negatif. Jadi momentum benda 2 yaitu 8 kg kali minus 5 yaitu minus 40 kg meter per detik. Negatif diberikan karena arah momentum benda kedua berlawanan dengan arah momentum benda pertama ya. Nah, sehingga kita bisa hitung momentum total sebelum tumbukan. Ya. Yaitu P sama dengan P1 tambah P2. P1 tadi 20 ditambah minus 40 hasilnya minus 20 kg meter per detik. Jadi benar ya, asumsi kita yaitu setelah tumbukan benda itu menyatu arahnya ke kiri. Secara logika gitu, karena ada benda kecil 1 kg, benda besar 8 kg, dia momentumnya lebih besar ternyata ya. Padahal ini kecepatannya lebih besar, karena ini masanya tadi ya. Dari sini udah bisa dilihat ya di sini. Nah ini ya, jadi 1 kg kecepatannya 20, ini 8. Nah dari sini momentum yang paling besar kan sebenarnya momentumnya benda 2. Ini, lupa ini minus hanya merepresentasi arah. Ya. Besarannya lebih besar momentum benda 2, logikanya pasti yang benda momentum 1 kalah. Ya. Nah pasti arahnya ke kiri, nah hasilnya yaitu hasilnya minus 20, jadi momentumnya ke kiri.
hanya benda yang telah menyatu yaitu. Nah, momentum benda, jadi ini ya, momentum total sebelum tumbukan akan sama dengan total momentum setelah tumbukan. Nah, setelah tumbukan lambangnya ini ya, P aksen. Ya. P aksen, jadi kita menghitung total momentum setelah tumbukan, yaitu massa dikalikan V aksen. Ya. Massanya dijumlahkan ya, tadi. Jadi ini momentum setelah tumbukan, jadi P aksen itu sama dengan kan ada M2, ini M1 ya. Jadi M totalnya ya M1 tambah M2 dikali V aksen. Nah, berapa ini? 8 ditambah 1 yaitu 9 kg kali V aksen. Ya, ini ya. Jadi 9 V aksen. Nah, dengan menggunakan hukum kekekalan momentum ya, maka momentum P sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum P aksen setelah tumbukan. Yaitu nilai momentum sebelum tumbukan tadi totalnya minus 20 ya, cek. Ya, minus 20 kg meter per detik sama dengan 9 kali V aksen, sehingga V aksen sama dengan minus 20 dibagi 9 yaitu minus 2,2 meter per detik. Jadi setelah tumbukan, gabungan kedua benda bergerak searah dengan arah datang benda keduanya. Itu ya. Oke. Kalau ini memiliki sebuah bola biliar ya. Bergerak dengan laju 3 ke arah sumbu I positif menumbuk bola biliar jenis yang diam. Berapa kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan? Jadi dia ada ini ya, kondisi benda M ini menumbuk M lainnya sehingga setelah tumbukan kedua bola bergerak dengan bentuk sudut masing-masing ya. Jadi ini sebelum ya, benda pertama, benda kedua. Ini bedanya ada polanya ya. Benda pertama M, ini kan masanya sama ya kalau dilihat ya. Nah, makanya ini M ukurannya juga sama, cuma yang bedakan pola warnanya, gradasinya. Jadi menumbuk setelah tumbukan terjadinya seperti ini ya. Jadi yang M padat hitamnya ini ke V ini ke bawah ini ya. Bukan ke bawah ya, ke kanan atau ke kiri. Yang benda kedua, yang benda pertama ke kiri. Jadi kecepatan awal dan kecepatan akhir masing-masing bola biliar. Nah, kecepatan awal ini V1 yaitu 3I. Jadi diketahui kecepatannya 3 ke arah sumbu X positif ya. Nah, ini V1-nya yaitu 3I. V2-nya 0 karena diam ya. Jadi benda kedua itu tadi diam, ditumbuk biliar yang pertama ya. Dengan kecepatan 3I dia sumbu X. Ini pasti hanya ini ya. Terjadi di sumbu asumsi sumbu X. Jadi kalau yang ke atas sumbu Y. Oke, so V2-nya sama dengan 0. Nah, jadi V1 aksennya, nah ini ceritanya diuraikan ya. Velok kecepatannya, ya V1 aksen diuraikan terhadap sumbu X, V1 aksen diuraikan terhadap sumbu Y. Kalau sudut antara X positif dengan arah velocity, maka di X-nya dikalikan cos ya, cos samping. Ya, jadi cos theta. Ya, V1 kalikan cos 45. Untuk yang komponen Y dikalikan sin 45. Ini di sini kalau ini kan minus 45 ya. Kalau ini 45, ini minus 45 sudutnya. Lupa ini kok minus ya. Jadi ini kalau yang uraian terhadap sumbu X ini kan uraian kalau sumbu X-nya positif. V2-nya ya, V2 aksen. Kalau sumbu Y-nya negatif kan. Ini kan negatif Y. Nah, ini sini minus J sin 45. Jadi kalau diuraikan ini MV1, lupa MV2-nya mana? Ya nggak ada karena 0 V2 sebelum tumbukan. Jadi tinggal MV1 sama dengan MV1 aksen ditambah MV2 aksen. Masanya kan sama ya, jadi M. Ini tinggal dimasukkan ya.
Jadi nanti bisa ada dua persamaan ini, V1, V2. Oke, ini tadi yang udah dibahas ya, tumbuhkan segaris dua benda ya. Sebelum dan sesudah. Nah, ini hubungannya dengan energi kinetik kemarin ya. Pada proses tumbukan apa saja kan selalu terpenuhi ini ya. Jadi kinetik setelah tumbukan itu akan lebih kecil atau sama dengan kinetik setelah tumbukan akan lebih kecil atau sama dengan kinetik sebelum tumbukan ya. Karena dia ada panas yang terbuang. Ini tumbukan kan terjadi ini ya, tebelan, ada perpindahan energi. Oke, mungkin saya akan bahas sampai sini aja ya untuk momentum. Ini bisa dipelajari mandiri. Namun kalau untuk yang ujian cukup sampai sini pembahasannya. Ya. Bentar, masih oke, masih loading. Oke, di sini ada bahasan yang lain ya. Ini koefisien elastisitas. Ada koefisien elastisitas ya. Ini kalau ini tadi energi kita skip dulu ya. Nah, ini untuk elastisitas. Jadi ada perbedaan ya, ada perbedaan total momen energi kinetik tadi ya, hubungannya dengan energi kinetik. Nah, ini saya skip dulu tadi ya. Nah, ini tumbukan dua benda menyebabkan dua benda bergabung tadi contohnya ya. Menjadi satu seterusnya. Oke, mungkin itu dulu untuk pembahasan momentum kali ini ya. Jadi pembahasan sampai itu tadi ya, momentum, skip sampai di energi kinetik. Bisa dipelajari untuk yang di buku yang versi bahasa Inggris ya. Ada banyak-banyak contoh latihan soal ya. Saya nggak perlu kasih tugas ya. Monggo di sini banyak-banyak contoh soal. Saya ntar kalau ujian mengambil dari contoh soal yang ada di versi Indonesia dan versi bahasa Inggris ya. Kalau ditanyakan silahkan. Oke, itu dulu dari saya. Jangan lupa berdoa ya sebelum menyimak rekaman ini dan setelah menyimak rekaman ini. Ya, itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.